Intinya kalau karyawan kita itu olahraga, mudah-mudahan sehat. Kalau sehat, jadi bisa produktif, gitu ya. Satu untuk kepentingan pekerjaan. Yang kedua, itu mudah-mudahan tidak sakit sehingga tidak perlu ke rumah sakit. Oke, selamat pagi, siang. Sekarang udah siang ya, Prof ya? Ya, selamat siang. Teman semua, ini saya sedang bersama dengan Prof Eno Markum. Kita akan bahas tentang psikologi olahraga dan beberapa topik lain yang berkaitan dengan psikologi olahraga. Prof Eno, bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, baik, sehat-sehat ya. Mudah-mudahan dia juga sehat. Alhamdulillah, ya. Beliau ini adalah seorang profesor yang bisa dikatakan pionir ya, yang membahas tentang psikologi olahraga di Universitas Indonesia. Nah, saya dengar nih Prof, di psikologi ini ada juga magister terapan psikologi olahraga. Sebetulnya pertama kali tahun berapa ya itu Prof ya, magister terapan kalau psikologi ditanya, olahraga? saya masih ketua program PASDA, jadi saya lupa nih kalau ditanya tahunnya gitu ya. Tapi idenya yang penting bahwa magister psikologi olahraga itu menurut saya penting karena itu merupakan salah satu dari pengembangan upaya mengembangkan olahraga di Indonesia. Secara umum manusia itu dari fisik dan mental. Nah, yang sering dilupakan itu adalah pembinaan mental. Para coach itu asik dengan pilar olahraga itu katanya, apalagi olahraga prestasi, itu stamina fisik, kemudian taktik gitu ya, kemudian strategi gitu ya. Jadi, nah mental itu dilupakan. Padahal manusia itu terdiri dari rohani dan jasmani. Nah ini rohaninya ini karena atlet itu kan dalam suasana pertandingan ya. Jadi mungkin dia akan stres, dia akan takut kalah menghadapi lawan, dia akan ada beban harus menang, baik dari pelatih, dari pemilik klub, bahkan dari rakyat ya kadang-kadang ya. Sepak bola nih sekarang, wah semua bangsa Indonesia ini mengharapkan Indonesia menjadi juara di Asia misalnya. Jadi bebannya berat gitu. Nah, beban berat ini harus diatasi, harus dikelola supaya mereka bebannya tidak berat, supaya mereka senang dalam pertandingan itu, tidak ada beban mental, menjadi senang. Katanya happy people perform better katanya gitu ya, supaya jadi itu psikologi olahraga tuh pertama bisa menggali apa bakat, kelebihan bakatnya supaya dikembangkan bakat kalau diketahui. Lalu kedua, psikologi olahraga itu membantu penampilan atlet supaya maksimal, supaya terjadi apa yang disebut prestasi puncak, ya, di prestasi puncak itu, supaya itulah membantu mendampingi mendampingi pelatih, mendampingi coach, karena coach itu kadang-kadang ada hal-hal yang sebetulnya malah membebani atlet gitu ya, membuat atlet itu stres gitu ya. Cara-cara dia menyampaikan instruksinya, kemudian dia tidak terjadi over training, over coaching ya, tidak memberikan kesempatan atlet untuk recovery gitu ya misalnya saja. Nah, apalagi kalau sudah menjelang pertandingan dia merasa wah ini pukulannya kurang ini larinya kurang cepat, ini kerjasamanya belum baik. Atas dasar itu kemudian
diberikanlah hal-hal yang belum dikerjakan itu dikerjakan jadi berlebihan gitu ya. Nah, jadi akibatnya karena mengapa berlebihan, dia sendiri sebagai coach juga tentu ingin atletnya juara, ditambah lagi beban dari pemilik klub, pokoknya kita harus juara. Jadi sampai ada istilah win at all cost ya. Nah itu nggak boleh itu win at all cost, yang menjadi korban adalah atlet jadinya. Nah itu tidak boleh seperti itu. Nah jadi memang hal-hal yang semacam itu barangkali tidak disadari oleh pelatih. Nah oleh karena itu, oleh coach, oleh karena itu itulah peran dari psikolog olahraga. Jadi psikolog olahraga itu bukan hanya menangani atlet, tapi juga memanage atlet saja, tapi juga pelatih, bahkan penonton gitu ya. Bahkan penonton itu kan bisa sebagai fasilitator, bisa juga sebagai penghambat prestasi. Jadi banyak ya Prof ya, yang bisa dilakukan oleh psikolog olahraga untuk menangani atlet, pelatih, bahkan sampai ke penonton. Orang tua. Ya. Ada lagi Prof? Ya, pengurus. Karena kalau pengurusnya tidak, jadi mungkin bisa jadi perantara. Karena kalau pengurusnya tidak harmonis, itu akibatnya pada pelatih, akibat daripada pelatih, berakibat juga kepada pemain ya. Jadi mungkin ada pengurus yang memaksakan kepada pelatih, karena pengurus itu banyak menyumbang dana gitu misalnya, terutama pada atlet-atlet yang usia dini. Jadi meskipun dia belum baik penampilannya, tapi yang pengurus yang suka menyumbang dana itu lalu mengatakan anak saya harus dipasang, harus dimainkan. Nah itu kan pelatih konflik ya barangkali ya. Hal semacam itu bagaimana kita mengatasi, psikolog olahraga bisa berperan di situ. Oke, jadi artinya memang dibutuhkan psikologi olahraga itu ya untuk menangani tidak cuma atlet, ada pelatih, ada manajemen, penonton, orang tua, bahkan sampai media sosial yang melihat gitu ya, dan juga memberitakan tentang olahraga yang ada di Indonesia. Nah, saat ini kan sudah dekat dengan Pekan Olahraga Nasional nih, Prof. Jadi setahu saya bulan September 2024. Betul nggak penonton? 2020. Harusnya 2024 ya. 9 September bukan ya mulainya. Lupa saya. Jadi sudah sebentar lagi. Nah, kira-kira kalau menurut Prof Eno, apakah sudah ada di dalam semua cabang olahraga itu para psikologi olahraga atau para dibilangnya ini tenaga psikologi olahraga yang dibutuhkan untuk semua cabur dalam persiapan PON ini? Jadi yang saya tahu, saya akan menjawabnya yang saya tahu ya. Siapa? Yang saya tahu DKI. Nah, jadi saya gembira bahwa di DKI sudah ada psikolog olahraga gitu ya. Kan kalau olahraga itu, apalagi olahraga prestasi, itu harus pendekatan yang komprehensif. Jadi ada dokter olahraganya, kemudian ada nutrition, ada masyur, termasuk psikolog olahraga. Nah, di Indonesia mungkin tidak semua ya, kecuali yang saya tahu DKI itu yang sudah pasti dokter. Saya tidak tahu apakah di setiap cabang atau di suatu KONI daerah itu ya ada masyurnya atau tidak, ada pelatih fisik, ada dokteran olahraga, ada psikolog olahraga. Jadi itu pendekatannya itu pendekatan yang dari segala bidang, karena atlet itu kan satu nutrisinya, kalau prestasi nih ya, olahraga yang prestatif, satu nutrisinya harus baik, juga fisiknya harus baik, kemudian juga mentalnya gitu ya. Nah, si coach dia menjadi kepalanya gitu, kepala dari itu semua. Nah, itu harus disadari. Nah, kadang-kadang perlakuan terhadap psikolog olahraga itu tidak menggembirakan gitu ya. Jadi seolah-olah psikolog olahraga itu ini tempelan yang harus ada gitu ya, tidak disadari fungsi dari psikolog olahraga dalam
pengembangan prestasi. Jadi kan sekarang itu kita itu barangkali ketinggalan karena pendekatan kita tidak memanfaatkan sport science gitu ya, ilmu olahraga yang salah satunya adalah psikologi olahraga. Jadi saya gembira kalau di DKI sudah ada psikologi olahraganya. Mudah-mudahan itu bermanfaat, mudah-mudahan pelatihnya juga mendukung, karena psikolog olahraga kita membuat program itu disodorkan, nanti pelatihnya mengatakan wah ini mengganggu hari latihan gitu ya. Jadi kita sukar sekali, pengalaman saya, untuk mencari waktu yang psikolog olahraga bisa melakukan intervensi psikologis gitu ya. Karena pelatih wah ini nanti mengganggu latihan gitu. Jadi apalagi kalau psikolog olahraga itu menyarankan ini supaya mereka tidak bosan, bahkan kemungkinannya bisa burn out. Bahwa sekali-sekali kita membuat program makan siang bersama, nonton bersama. Nah itu masalahnya dari pengurus, wah ini hanya menghabiskan dana aja nih, apa sih manfaatnya gitu ya. Jadi dia pengurus itu tidak menyadari bahwa manusia itu bukan robot, terus dari jam 9 sampai jam 12 makan siang, tidur sebentar, jam 4 latihan lagi terus. Nah, itu kan harus ada jeda. Harus ada jeda. Kemudian selain itu harus apalagi kalau olahraga bergu kan satu sama lain saling mengenal ya. Oh Anda tuh dari Madura, oh coba bagaimana Evan Dimas itu dari mana? Dari Malang. Nah itu ada pemain dari Papua, ada pemain dari Sumatera Utara, ada dari Jawa Barat. Nah itu kan pelatih itu beratnya bagaimana mengintegrasikan sifat masing-masing supaya persepsinya sama. Kita harus bermain sebaik-baiknya, kita harus menang. Nah caranya ini A, B, C. Nah kalau orang Madura kebiasaannya X harus dirubah menjadi A. Orang Papua juga harus menjadi A. Orang baik itu dalam pelatihan maupun makanan. Wah, saya biasanya makan sagu nih. Di sini makannya beda nih gitu ya. Jadi ini beratnya menjadi seorang pelatih khususnya untuk olahraga bergu. Dia harus memadukan semua sifat kebiasaan, dan yang penting juga kalau sepak bola misalnya tidak boleh ada egoistic trait. Ya, ini kalau saya memasukkan ini goal saya yang ke-50. Jadi meskipun sudutnya tidak memungkinkan untuk mencetak gol, dia tembak juga, bukan dioper ke temannya yang lebih bebas yang kemungkinannya lebih besar menghasilkan gol. Jadi bahwa regu itu lebih penting daripada individu. Jadi egoistic trait itu juga harus ditanamkan gitu kepada. Oke, jadi kalau saya boleh merangkum Prof ya. Karena kerasa nih kita ngobrol udah 15 menit. Jadi ternyata dibutuhkannya psikologi olahraga itu ya tidak hanya untuk menangani atlet, tapi bagaimana juga membantu para pelatih juga untuk bisa menyatukan berbagai macam atlet dari berbagai daerah gitu ya. Apalagi kalau ada atlet yang dari luar negeri ya Prof ya. Dan juga bagaimana program yang dikembangkan oleh pelatih atau pelatih utama ini juga harus terintegrasi bersama dengan nutrisionis, master, psikolog, dokter olahraga dan semua tim pendukungnya gitu. Jadi artinya nih ya teman-teman, psikologi olahraga itu penting gitu ya untuk bisa mengembangkan atlet-atlet dan juga membantu coach untuk membuat tim atau atlet-atlet individualnya itu bisa berprestasi dengan lebih optimal ya. Dan PON 2024 ini sudah sebentar lagi, bulan September ya. Dan kita tunggu sebentar lagi juga Prof Eno bersama tim dari kelompok riset psikologi olahraga Universitas Indonesia akan launching buku Kapita Selekta Psikologi Olahraga. Dan kita nanti akan ngobrol lagi dengan Prof Eno karena waktunya sudah sangat singkat, tapi juga kita dapat banyak. Sebentar sampai sini dulu ya. Dan biasanya kita pakai slogan nih Prof ya. Slogan yang akan kita pakai adalah salam olahraga, lalu dijawab dengan Jaya. Gitu ya. Oke, teman-teman boleh ikut semuanya ya. Terima kasih Prof Eno sudah bersama dengan kami untuk
bicara tentang psikologi olahraga secara umum dan juga untuk pengembangan prestasi atlet-atlet yang ada di Indonesia. Salam olahraga Jaya.